Halo guys, selamat datang di kali ini akan mengerjakan soal bursa ya guys ya. Soal bursa intermediate akunting sudah lama kita tidak bertemu sekitaran 10 tahun kali ya tidak bertemu kita guys ya. Oke, di video ini kita akan membahas pengakuan pendapatan. Soalnya di sini soal 2 aja guys ya. Gua nggak tahu bisa ngerjain soal 3 atau enggak. Tapi video ini dibuat berdasarkan pemahaman liar gue, bukan berdasarkan teori pengakuan pendapatan. Jadi gue minta kalian untuk menonton video yang ada di Gecer dulu. Jangan nonton video ini karena video ini full dengan kegelapan, full dengan kesesatan dan juga kebingungan. Video ini dibuat untuk menyingkat waktu kalian saat mengisi di ujian. Terkhususnya kaum-kaum yang kata ke toilet dulu, kaum-kaum yang pakai pocil, mungkin juga pakai setan gepeng yang sejahtera di barisan belakang. Ini video cocok buat kalian, tapi kalau misalnya kalian mau paham dengan teorinya, ini video yang kalian skip aja ya kan. Di sini kita mengambil kecepatannya guys ya, bukan pemahaman teorinya. Oke, pokoknya disclaimer dulu buat kalian yang pengen paham teorinya, ini bukan video yang cocok buat kalian. Jadi kalian harus menonton video yang digecar dulu baru nonton video sesat ini. Oke, di sini pada tahun 2022 PT Waskita menjalani kontrak dengan Kota Bogor dengan nilai kontrak 10 juta. Oke, dan juga selesai 2023. Berarti ini selama 2 tahun ya guys ya. Nah, di sini tersedia informasi sebagai berikut. Biaya aktual yang terjadi selama tahun 2000, selama tahun berjalan 2.400.000, 3.500.000, 2.200.000. Ini given guys dari soal. Kita pindahkan aja ke sini nanti ya. Di sini ada estimasi biayanya untuk menyelesaikan 5,6 2 juta. Terus penagihan atau termin nih guys, penagihan termin atau piutang lah sama aja. Misalnya lu pas lagi ini nih 2 juta, 4 juta, 4 juta, pas lagi penerimaan lu lagi 2 juta, terus pas lagi di penerimaan kasnya dikasihnya baru 1,8, berarti masih ada piutang 200.000 yang harus di akumulasi ke tahun 2023. Itulah sederhananya guys ya. Oke, kita pindahkan ke sini. Sekarang diminta hitunglah jumlah pendapatan konstruksi dan laba rugi kotor yang diakui setiap tahunnya. Oke. Di sini aduh, sebenarnya gue ada materi yang ini sih guys. Kalian kita record biar gampang itu ya. Materi yang dari ini dari bapaknya guys ya. Pengakuan pendapatan mana sih biar kita nggak tersesat lebih jauh lah. Kita harus ada pegangannya juga. Lama kali lah ini saya roncok. Alah 30 menit ini video cok. Kalian apa kabar guys ya? Sudah lama kita tidak bertemu. Basa-basi kali ya. Anjay lah. Oh, sudah terbuka. Belum. Oke, nanti saja ya. Pokoknya kita berpatokan dengan materi juga, kurang lebih dikit. Di sini kita masukin guys ya, biar terjadi sampai dengan saat ini. Karena ini tahun berjalan guys, maka di sini kita pakai yang kata sampai dengan saat ini, berarti akumulasi guys. Pas tahun 2022 2,4, tahun 2003 2,4 ditambah 3,6 hasilnya 6 juta. Pas tahun 2024-nya 6 juta ditambah 2,2 8 juta 200. Oke, 8 juta 200. Nah, sederhananya guys ya, ini kan kalian nilai kontraknya 10 juta. Terus kalian biaya sampai dengan tahun 2024 8 juta 200. Berarti kalkulator. Nah, berarti guys ya. Berarti lama kali. Berarti 10 juta dikurangi 8 juta 200. Kalian dari pembangunan apa ini? Pembangunan jalan ini kalian mendapatkan laba 1,8 juta guys. Nah, laba 1,8 juta bisa kita buktikan dari sini. Nah, labanya ya. Langsung gua skip sampai sini. 1,8 juta tuh. 1,8 juta. Jadi kalian tanpa harus sampai detail ke bawah tuh kalian udah tahu guys, ini artinya dia menjalankan kontrak yang menguntungkan atau kontrak yang merugikan. Berarti kalau di sini ketahuan berarti kontrak yang menguntungkan 1,8 juta. Oke, next selanjutnya. Estimasi biayanya dari soal 5,6 sama 2 juta. Oke, estimasi total biaya kontraknya itu adalah 1 plus 2, 2,4 tambah 5,6, 6 tambah 2, 8,2 tambah 0. Oke, di sini dapat 8 juta, 8 juta, 8 juta 200. Nah, estimasi persentase penyelesaiannya adalah 1 dibagi 3. Biaya yang terjadi sampai dengan saat ini dibagi estimasi total biaya kontrak.
2,4 dibagi 8, 6 dibagi 8, 8,2 dibagi 8,2. Dapatkan 30%, 75 dan 100. Harga kontraknya itu adalah sama guys, 10 juta dari soal juga ya, given. Oke, pendapatan yang diakui adalah 4 kali 5 guys. Oke, persentase penyelesaian dikali harga kontrak 30 kali 10, 75 kali 10, 100 kali 10. 3 juta, 7,5, 10 juta. Pendapatan yang diakui tahun lalu. Oke, langsung kita ke sini guys. Pendapatan yang diakui tahun berjalan. Kan ini kalau 3 juta kan nggak ada pendapatan tahun sebelumnya kan guys ya. Ini kan tahun pertama kita menjalankan pembangunan jalan. Berarti 3 juta turun aja, 3 juta kurang 0, 3 juta. Terus ya, ini karena pendapatannya tuh akumulasi guys dari tahun sebelumnya kan ini. Pendapatan tahun 2023 tuh udah 30% nih guys. 2022 30%, terus 2023 75, 2024 sempurna 100%. Berarti ini adalah akumulasi. Berarti 7,5 dia dikurangi pendapatan yang diakui tahun sebelumnya. 7,5 dikurangi 3 juta. Berarti pas tahun 2003 dia mendapati pendapatan 4,5 juta. Sama juga halnya dengan 2024. 10 juta dikurangi pendapatan yang diakui tahun lalu, 7,5 yang ini nih. 10 dikurang 7,5, 2,5 juta. Ini hasilnya tetap nih guys. Hasilnya adalah pendapatan yang kita berjalan adalah 10 juta. Tuh, sama aja kan sesuai dengan nilai kontrak. Oke, sekarang kita mencari laba atau rugi kotornya. Biar yang terjadi tahun berjalan, kita ngeliat dari soal juga 2,4, 3,6, dan 2,2. Kita kurangin aja. Pendapatan dikurangi biaya didapati laba 600.000 buat 2022, 900 dan 300.000. Sesimpel itu guys ya. Ini gua nggak ngejelasin ini apa-apanya, tapi kalian apain aja, apalin guys ya. Kalau nggak dipahami apain we lah, ntar juga gampang lupanya kalau diapain mah. Pokoknya gitu guys. Pokoknya intinya kalau sampai biaya sampai tahun 2024 tuh 8,2, sedangkan nilai kontrak adalah 10 juta, berarti kalian untung 1,8 juta. Harus sesuai guys. Nah, harus sesuai. Ini 1,8 harus sesuai guys ya. Ini udah di record kan, Cok? Udah, Cok. Udah 7 menit. Mantap. Baru soal 2. Gelo. Oke, sekarang kita ke B-nya guys. Bukan B. Belum sih guys ya. Iya jurnal. Oke. Dua green lo ya guys ya. Buat jurnal nih guys. Ini jurnal ada 5 tahap ya guys ya. Untuk mencatat biaya konstruksi, determin hasil penagihan, catat pendapatan, beban laba kotor, sama mencatat penyelesaian proyek. Ini gue juga nggak tahu sih guys gimana cara ngapain, tapi ya kalian baca-baca terus lah supaya hafal nih gimana jurnal lah. Gue juga kurang hafal untuk sekarang. Pokoknya konstruksi dalam proses tuh kalian pakai beban, pakai biaya yang aktual nih guys. Nah, tahun berjalan. Konstruksi dalam proses pada bahan, kas, utang dan lainnya. Ini akunnya nih guys. Nggak tahu ya ada akun lain apa enggak. Tapi kalau misalnya ini mah apain aja lah. Pokoknya apain we. Konstruksi dalam proses pada bahan, kas, utang dan lainnya untuk mencatat biaya konstruksi. Didapetin dari ini nih, dapetin dari sini ya. Dari sini. Nah, tuh. Oke. Untuk mencatat termin. Mencatat termin. Termin tuh berarti penagihan guys. Nah, nih penagihan. Dari sini juga guys. Nah, termin penagihan tuh sama dengan piutang usaha. Piutang usaha kita nagih 2 juta, 4 juta, 4 juta. Nah, untuk piutang usaha pada tagihan atas kemajuan kontrak jangka panjang. Gua enggak tahu sih ini artinya apa, tapi ya udahlah, ikutin aja. Supaya kan kita tujuannya kan supaya bisa ngisi ujian kan. Itu aja. Untuk mencatat hasil penagihan. Ya udah, hasil penagihan berarti penerimaan kasnya guys. Pakai yang ini. Nah, kas pada piutang usaha. Jadi itu piutang usahanya 2 juta, pas kita tagih cuma dikasih 1,8. Bos medit. 200.000 tuh belum ditagih. Berarti 200.000-nya kita pindahin ke 2023 gitu. Pokoknya masukin angka yang ini, masukin angka yang ini. Oke, yang keempat. Untuk mencatat pendapatan beban laba kotor, pakai yang mana? Pakai yang ini. Pakai yang ini. Tuh, pakai yang itu. Oke, beban konstruksinya berapa? 2.400.000. Pakai yang ini terserah, bisa. Kalau nggak pakai yang di atas, bisa juga. Sama aja. Pokoknya beban konstruksinya pakai yang ini ya. Tahun berjalan yang dipakai, oke. Terus, untungnya berapa nih? Kan kita untung semua nih guys ya. Laba semua guys. Berarti untungnya masuk di sini nih. Konstruksi dan proses. 15.000, 900.000, 300.000. Terus pendapatan dari kontrak jangka panjang yang udah penjumlahan dari beban konstruksi sama konstruksi dalam proses. 3 juta. Pendapatannya 3 juta, 4,5 juta, dan 2.500.000. Tuh, sederhana. Pokoknya apain we. Untuk mencatat penyelesaian project, ya udah kan udah selesai nih guys. Berarti yang kata tahun 2022, 2023, 2024 kan total nilai kontraknya 10 juta. Berarti udah habis tuh guys. Berarti kita balik nih. Konstruksi dalam prosesnya kalau mau teori sedikit ya.
Ini penjumlahan ini, penjumlahan ini, penjumlahan ini 10 juta. Mana sih? Terus di jumlah tambah ini, tambah ini, tambah ini 2,4, 3,6, 2,2, 600, 900, 300.000 kan 10 juta. Ya udah, kalian balik nih guys. Konstruksi dalam proses kan sebelumnya debit. Pas selesai kalian balik tuh. Nah, jadi konstruksi dalam proses di kredit, terus tagihan atas kemajuan kontrak jangka panjangnya di debit 10 juta. Pokoknya ini sesuai dengan kontrak lah guys yang jurnal terakhir. Oke, itulah sederhananya. Ya kita pakai sederhana aja guys ya. Oke, jurnal udah. Sekarang buat laporan posisi keuangan. Ini juga sama, minta laba rugi nggak sih? Pokoknya udah amat. Pokoknya ada minta laba rugi, dia di mana sih laba rugi nih? Gua nggak tahu lah. Pokoknya ada lah bikin laba rugi, sesuai ikutin soal aja. Nih laba ruginya, laba rugi dari mana? Dari sini lagi nih laba rugi. Nah, ini akunnya pendapatan 3 juta, beban konstruksinya 2,4, laba kotornya 16.000. Simpel itu. Ini laba rugi parsial guys, atau laba rugi cuman bagian yang ini doang gitu, bagian konstruksinya aja, bukan laba rugi yang benar-benar semua akun dimasukin, cuman parsial doang sebagian. Nah, ini parsial lah. Gue lupa tulis parsial di sini. Maaf. Gua mah nggak salah. Laporan posisi keuangan. Oke, laporan posisi keuangan. Di sini juga parsial lagi sebagian. Kita ada aset lancar. Piutang usahanya dari mana nih? 200.000, 15.000. Kita cari di sini guys ya. Kita ulik-ulik nih. Pas penagihan, kan lu nagih 2 juta. Tapi cuma dikasih dilunasin sama Kota Bogor lah 1,8 pas tahun 2022. Berarti masih ada sisa 200.000 dong piutangnya. 200.000 masukin di sini. Oke, pas tahun 2023 gimana? Coba kita 2023 kita masukin ya. 2003 berarti kan di sini nih penagihannya bukan 4 juta kan? Berarti 4 juta ditambah 200.000 dari tahun 2022. Nih, pakai ini dah. 4 juta. 4 juta ditambah 200.000. Tuh, lah. Salah. Maaf ya. 6 ditambah 200.000. 4,2 tuh penagihannya pas tahun 2003, tapi dilunasinya cuman 3,6. Lunasinya 3,6. Nah, 600.000 dong. Berarti piutang usaha tahun 2023-nya 600.000. Oke. Tahun 2024-nya kenapa 0? Hitung lagi aja. Pas kita nagih tahun 2024 4 juta, tambahin lagi dari 2023 4 juta ditambah 600.000 4,6. Dilunasinya 4,6. Dilunasinya 4,6. Nah, 0 dong. Berarti di sini 0 gitu loh. Maksudnya gitu loh. Nah, gitu loh. Maksudnya gitu loh. Oke, persediaannya ini kenapa konstruksi dalam proses itu masuk persediaan ya, karena dia bidang konstruksi perusahaannya gitu. PT Waskita ya udah manufaktur, bukan manufaktur sih, pembangunan. Konstruksi dalam prosesnya dari mana 3 juta? Cari aja di jurnal, terserah. Kalian mau pakai jurnal ke, pakai apa terserah nih. Konstruksi dalam prosesnya 2,4 ditambah 16.000. Pokoknya akun yang sama kalian cari nih guys. 2,4 tambah 16.000 3 juta. Masukin di sini 3 juta. Sip. Kurangi terminnya. Termin kan kalian lagi 2 juta nih, 2 juta. Ya udah, kalian masukin sini 2 juta. Sip. 1 juta gitu guys. Kenapa dia masukin ini aset kontrak? Ini masukin aset kontrak ya guys. Ya kan disuruh pilih nih antara aset kontrak atau liabilitas kontrak. Ya udah, kenapa ini sederhana ya, teori liarnya gini ya. Kalau masuknya aset kontrak tuh karena yang udah kalian kerja ini 3 juta, tapi yang baru kalian tagih nih 2 juta nih. Baru kalian tagih 2 juta, berarti itu 1 juta itu termasuk aset kontrak karena konstruksinya melebihi termin. Nah, yang udah kalian kerjain 3 juta, tapi yang kalian tagih 2 juta, berarti udah itu melebihi termin tuh guys, 1 juta. Itu masuk aset kontrak, kecuali dibalik ini guys. Konstruksi dalam prosesnya 3 juta, konstruksi dalam prosesnya 2 juta, terus terminnya 3 juta. Kalian baru ngerjain ini 2 juta nih, tapi kalian lagi 3 juta. Entah antara BU atau gimana gua enggak tahu nih, bos kita nih. Gitu. Berarti dia masuknya kalau misalnya dibalik gitu tuh liabilitas kontrak. Tapi karena ini 3 juta terus terminnya 2 juta kan terminnya lebih rendah kan ya dibanding konstruksi dalam prosesnya. Berarti sejuta itu termasuk liabilitas aset kontrak gitu. Maksudnya sih gitu. Oke. Nah, terus yang 2023. 2023. Nih laporan posisi keuangannya cuman minta 223 ya. Oke, kita turutin. Oke, ini ingetin nih guys. 3 juta ingetin ya. Nah, kita konstruksi dalam prosesnya tahun 2023. 3,6 ditambah 900.000
4,5. Nah, nih 4,5 nih guys, 4,5 ditambah ya kan akumulasi kan ya. Kumulatif guys, ditambah 3 juta. 7,5 juta. Tuh, buat konstruksi dalam proses tahun 2003, 7,5 juta. Kita kurangin termin guys, dikurangin termin. Ingetin lagi. 2 juta, ingetin lagi 2 juta, 2 juta. Oke. Nah, kita cari di sini guys. 4 juta nih guys. Nah, ngapain gue scroll di sini? Tahu di sini ada kan? Nah, kan kalian nagih tahun 2003 4 juta nih guys. Ditambah tagihan 2022 2 juta. Jadi 6 juta. 7,5 dikurangin 6 1,5 juta. Oke, sesimpel itu. Jadi buat laporan posisi keuangan PT Waskita nih nggak ada yang libertas kontrak. Anti BU lah nih perusahaannya. Meskipun kita lihat tuh nih perusahaan rugi mulu ya, tapi nggak apa-apa lah. Kan ini contohnya di soal kan. Oke. Itu untuk yang C-nya guys ya. Jadi tahun 2024 ya udah abaikan. Oke, kita ke yang soal C sama D. Oh, D sama E. Oke. Ini sedikit menggelimet. Oke. Jadi kita cari tahu dulu. Ini tetap nilai kontraknya tetap 10 juta, yang biaya berubah cuman biaya aktualnya sama estimasi biayanya guys ya. Sedangkan untuk penagihan sama penerimaan kas kita asumsikan sama dengan yang poin A. Nah, sama dengan yang ini. Oke. Jadi guys, yang berubah di sini adalah ini guys. Apa? Iya, itulah yang berubah. Nih, yang kata harusnya tahun 2003 3,6, terus ini 3,8, ini 2,2, 3,2 gitu lah. Pokoknya udah gue sesuaikan di sini. Kalian tinggal menikmati aja nih. Oke, kita masukin sini. Yang berubah itu ini, terus kita ini udah buka belum sih materi gue yang ini nih? Ini nih udah kebuka nih. Pokoknya gini guys ya. Gue pakai materi juga sebenarnya, nggak benar-benar sesat. Nah, ini kan ada yang atau ini ya. Mana sih jauh amat sih. Nah, di sini tuh ada nih guys, kerugian pada periode yang menguntungkan, terus juga ada kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan. Nih spoiler ya. Yang D itu yang pakai yang masih menguntungkan, kalau yang E tuh dia kerugian di atas yang tidak menguntungkan gitu guys ya. Pokoknya gitu. Jadi kalau kalian mau tengok lah kanan kiri ini kalian, jadi pakai yang materi ini gua. Oke? Sip. Gitu. Jadi nih kita masukin guys. Ini akumulasi guys 2,4 ditambah 3,8 6,2, 6,2 tambah 3,2 9,4. Nah, kita lihat lagi nih guys. Ini perusahaan nih untung apa rugi karena tuh nilai kontraknya 10 juta tapi estimasi sampai tahun 2024 tuh. Bukan estimasi, biaya yang terjadi itu aktualnya kan 2024 tuh 9,4, berarti ada keuntungan 500.000. Kita buktikan di sini. Nah, 500.000 juga kan. Nah, oke, gitu. Berarti jawaban gua benar. Jawaban gua benar pasti selalu valid 100%. Estimasinya kita masukin guys ya. 5,6 tambah 3,1 terus kita jumlahkan buat estimasi total biaya kontraknya. 8 juta, 9,3, 9,4. Oke, ini sama aja 2,4 dibagi 8 juta 30%, 6,2 dibagi 9,3. 6,67, 9,4 bagi 9,4 100%. Oke, harga kontraknya sama 10 juta. Terus juga pendapatan diakui 30 kali 10 juta, 66 kali 10 juta, 100 kali 10 juta. Oke. Kita kurangin nih guys ya, pendapatan tahun bulannya tuh 3 juta karena dia pendapatan tahun pertama, berarti nggak usah dikurangi tahun sebelumnya, 3 juta turun. Terus 6,6 dikurangi 3 juta di sini, 10 juta dikurangi 6,6 dari sini. Oke, didapat ini pendapatan tahun berjalannya guys. Nah, ini guys pendapatan tahun berjalannya. Oke. Nah, ini biaya yang terjadi tahun berjalan sama jadi guys, 3 juta dikurangi 2,4 dari sini. 3,6 dikurangi 3,8 dari sini, 3,3 dikurangi 3,2 dari sini. Nah, oke, didapetin guys. Berarti dia untung guys, tapi di periode yang di beberapa periode dia mengalami kerugian. Itu intinya di sini guys. Nah, intinya guys dia untung guys, tapi di beberapa periode dia ada kerugiannya guys. Ibaratnya mengalami asam pahitnya dulu, oke? Nah, gitu. Jadi pas tahun 2002 dia untung guys 600.000, terus tahun 2003 entah mengapa dia rugi, estimasinya salah kan, dia ini salah, manajernya salah tuh, jadi mengalami kerugian. Terus 2004 nya dia mengalami keuntungan lagi. Jadi totalnya guys ya, jadi 600.000 dikurangi 133 ditambah 133 tuh hasilnya sama 600.000 guys. Nah, pokoknya tuh dari yang D ini dia mengalami keuntungan 600.000 karena ini tidak minta jurnalnya, kita tidak buatkan, tapi di sini entah kenapa ada yang ngisi nih guys. Nah,
gitu. Jadi kalau kalian mau lihat silakan ya guys ya. Yang di abu-abuin ini sama kayak yang A ya guys ya. Sama kayak yang di sini nih. Tapi yang berubah cuma di sini guys. Kalau kalian perhatikan ini sama. Nah, kalian paling yang berubah di sini doang guys. Nah, konstruksi dalam prosesnya tuh karena dia rugi, dia bukan di debit nih guys. Jadi dia di kredit gitu. Kalau misalnya kalian rugi di kredit, kalau untung di debit, konstruksi dalam prosesnya cuman geser sedikit lah. Ini juga kalau misalnya dia karena dia untung lagi tahun 2024 nya dia kredit lagi itu. Cuman yang berubah cuman itu doang guys ya jurnalnya. Laporan posisi keuangan yang gua nggak bikin karena males. Karena nggak diminta juga sih. Oke, itu yang D clear ya. Ini udah berapa menit nih? Aduh. Waduh, 20 menit. Mantap. Apa tidak? Lambat ini nguploadnya, Cok. Ini yang ngejelimet yang E ya guys ya. Kita masukin 2,4, 3,8, 3,9. Kita masukin ke sini. Nah, kita akumulasi 2,4 ditambah 3,8,2. Terus 6,2 tambah 3,9 hasilnya 10,1. Nah, kita udah tahu nih guys. Kita nilai kontraknya 10 juta tapi biaya yang terjadi sampai tahun 2024 10 juta 100. Berarti artinya adalah untung. Bukan, rugi 100 ribu. Rugi 100 ribu. Kita buktikan di sini. Rugi nggak 100 ribu? Rugi dong 100 ribu. Berarti benar lagi jawaban gua. Kita masukin guys estimasi totalnya yang tambahin udah masih ngomong. Pokoknya sampai sini kalian paham lah ya. Ini bagi ini bagi ini bagi ini. Oke. Terus ini kali ini kali ini, kali ini. Itulah gampangnya ya. Oke, di sini pendapatannya diakui tahun lalu kita kurangi, terus ini juga dikurangi dapatin pendapatan tahun berjalannya 3 juta, 3 juta 19, 3 juta 980. Oke. Biaya yang terjadi tahun jalannya agak beda nih guys, agak beda karena kalau misalnya di D sama yang A nih cuman dikurangi dari sini nih, cuman dikurangi dari sini nih 2,4, 3,8, 3,2. Tapi kalau di sini beda nih guys, harusnya kan dikurangin 2,4, 3,8, 3,9 ya. Tapi di sini, kok beda? Ini dia poin permasalahannya. Tapi tahun 2022 sama aja guys. 3 juta dikurangi 2,4, 600 ribu. Nah, ini kenapa dia dikurangi 3,919, 471. 471. Kenapa nggak dikurangi 3,8? Mari kita simak dengan teori dulu ya. Ini kan intinya kan dia rugi 100 ribu guys. Berarti dia menjalani kerugian di atas kontrak yang tidak menguntungkan. Nah, berarti yang kata tahun 2022 berarti itu harus kalian balik guys. Nah, keuntungannya kan dia tahun 2002 tuh untung 600 ribu nih, untung 600 ribu, berarti kan karena dia udah mengetahui nih kontraknya tidak menguntungkan, berarti harus dianggap rugi lah, harus kalian balik nih, itu intinya. Jadi kita masukin ke sini pembalikan laba kotor 2022 600 ribu. Nah terus total estimasi kerugiannya dari mana, kan di sini guys. Nah estimasinya perusahaan mengestimasi tahun 2023 tuh 10.300.000, sedangkan nilai kontrak ada 10 juta. Berarti di sini ada kerugian guys 300 ribu. Oke, 300 ribu. 300 ribu tambah 600 ribu, 900 ribu. Nah supaya kita buat pengurangan biayanya itu kita tambah guys, pendapatannya 3.019 ditambah 900 ribu, 3.919. Nah berarti ini dikurang guys, 319 kurangi 3.919, hasilnya adalah rugi kotor 900 ribu buat tahun 2023. Oke, kita selanjutnya ke 2024. Nah, kan pas 2023 kan dia estimasinya 10.300.000 tuh. Entah kenapa pas tahun 2024-nya turun lagi estimasi dari perusahaan 10.100.000. Ini gimana sih mainan tidak kagak bener? Turun naik baik gitu kan. Kata gua. Oke, jadi tuh dia mengalami nih guys. Jadi gitu dia udah menganggap ruginya 900 ribu nih. Kegedean. Harusnya tuh nggak sebesar itu kan. Berarti dia ada penurunan 200 ribu nih guys. 10.300.000 dikurangi 10.100.000. 200 ribu. Intinya 200 ribu harus di sini. Harus di sini. Nah gitu. Jadi kita simak dengan teori lagi. Pendapatan 3.980. Terus total estimasi kerugian yang diakui 10.100.000 dikurangi nilai kontraknya 10 juta 100 ribu. Pembalikan laba kotor 300 ribu dari mana? Dari sini. Nah dari sini nih 300 ribu, 200 ribu jadinya 3.980 dikurangi 3.780 dapat dari sini hasilnya 200 ribu. Itulah teorinya. Gue nggak bisa ngejelasin teori secara detail lah. Gue pokoknya gue pakai teori liar beda. Pokoknya intinya di sini harus 100 ribu nih. Harus 100 ribu. Tapi itu kalau misalnya kalian pakai hitungan. Tapi gue pengen ngambil simpelnya sih. Jadi intinya gini, simpelnya ya.
Ini kan harus di sini harus rugi 100.000 nih dari kontrak yang nih harus rugi 100.000 nih, harus benar. Oke, tahun 2022 kita untung 600.000. Oke, kita taruh sini ya. Ini video ini selesai ya, video selesai. Ini materi liar aja. Oke, tahu terus gue skip nih ke tahun 2024 karena gue susah tahun 2023-nya. Oke, 200.000 nih kan dapat dari mana 200.000? Dapat dari 10.300.000 dikurangi 10.100.000. Nah ini berarti kita anggap untung lagi nih pas tahun 2024. 200.000. Berarti kita balik nih guys, buat cari biaya yang terjadi tahun berjalan kita kurangi, kita balik. Jadi gini, 3980 dikurangi 200. Alah kepencet cok. 3980 dikurangi 200. 3780. Nah, ini buat biaya tahun berjalan. Ini buat sekitar teori cepatnya, cok. 3780. Oke. Kan? Oke, ini kita dapat nih. Terus nih, guys. Ini kan ini kan 2003 tadi 2023 gua skipan ya. Nah, sekarang kita cari 2023-nya. 600.000 nih udah untung 600.000. Ditambah untung lagi 200.000. Nah, ini kan 800.000 kan. Nah, ini nggak balance nih. Ini ibaratnya kita harus mencari 900.000 supaya dia ntar ruginya tuh akumulasi ruginya tuh 100.000. Berarti di sini ditambah 100, ditambah 100, 900. Di sini harus rugi 900.000 guys. Kenapa ini 100? 10.100.000 yang bukan estimasi biaya aktual sampai tahun 2024 10.100 dikurangi 10 juta nilai kontraknya. Tapi itu jangan dianggap untung lagi di sini. Jangan dianggap untung. Kalau lu dianggap untung lu tambah gede lu untungnya. Nah, tapi dianggap rugi nih 800 dari 600 tambah 200 800 ditambah 100 dari ini selisih antara nilai kontrak sama biaya dianggapnya rugi di sini 900.000. Oke, dianggapnya rugi. Berarti tahun 2003 319 ditambah 900. Nah, ini 3919 buat biaya yang terjadi. Itu sih buat teori cepatnya ya, buat teori cepatnya kalau mau. Tapi kalau misalnya kalau kalian mau pakai perhitungan kayak gini mah enggak lah. Guys, itu sih video dari gua, video dengan kebingungan isinya ya guys ya. Semoga dapat membantu buat soal 3 lagi gua cari teori sesatnya, semoga bisa lah ya. Anjay 27 menit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you guys ya. Sampai jumpa uh, di mana nggak tahu gue juga. Thank you.